Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PT Pelni, yaitu Pelayanan Nasional Indonesia. Nama kelompok yang pertama yaitu ada saya sendiri, Mustami Fardatul Khairot, dengan 3 digit NIM terakhir 022. Selanjutnya ada Rizky Mahdi Utama dengan 3 digit NIM terakhir 023. Selanjutnya ada Arya Alifian Purwanto dengan 3 digit NIM terakhir 024. Selanjutnya ada Ika Tania Pangestu dengan 3 digit NIM terakhir 025. Selanjutnya ada Nindya Sekertaji dengan 3 digit NIM terakhir 026. Selanjutnya ada Faisal Ibrahim Ansori dengan 3 digit NIM terakhir 027. Dan yang terakhir ada Anindya Aulia Azhara dengan 3 digit NIM terakhir 028. PT Pelni dan profil perusahaan. PT Pelayanan Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero adalah perusahaan pelayanan milik negara yang didirikan pada tanggal 28 April 1952 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor M2/1/2 tanggal 28 April 1952. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut yang handal dan profesional dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Visi dari PT Pelni ialah menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara. Misinya, 1. Menjamin aksesibilitas masyarakat dengan mengelola angkutan laut untuk menunjang terwujudnya wawasan Nusantara. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan usaha logistik maritim di Indonesia dan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, proses digitalisasi bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, yang keempat, menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip perusahaan yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya yaitu ada hierarki perusahaan. Yang pertama ada general manager. General manager sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu manajer usaha, manajer armada, dan manajer administrasi. Manajer usaha terdiri dari asisten manajer pemasaran dan penjualan. Dan berikutnya ada asisten manajer pelayanan dan jasa. Sementara itu untuk manajer armada terbagi yaitu asisten manajer teknika dan asisten manajer nautika. Dan ada manajer administrasi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu asisten manajer perbendaharaan dan asisten manajer sumber daya manusia dan umum. Kemudian untuk formatnya yang pertama akan dimulai dengan tiket, kemudian akan membuat tiket kapal. Tiket kapal tersebut akan dibuat oleh audit kupon, kemudian akan disiapkan setoran bank, dan setoran tersebut akan dibuat bukti 1 store masuk kas, kemudian bukti 1 store tersebut akan menjadi bukti 2 store dengan pemeriksaan nomor urut dokumen. Yang kemudian bandingkan dokumen terkait, kemudian bandingkan LB dengan catatan perusahaan. Yang bandingkan LB tersebut akan dilakukan juga laporan bank. Kemudian akan dilakukan arsip dokumen terpisah.
Untuk proses bisnis yang pertama, terdapat pemesanan tiket. Pemesanan tiket dilakukan melalui agen perjalanan atau website resmi perusahaan pelayaran. Yang kedua, petugas loket penjualan. Petugas membuat tiket dan mencatat penjualan dalam sebuah jurnal, serta memeriksa nomor urut dokumen dan memastikan kecocokan data tersebut. Selanjutnya, pembendaharaan. Petugas pembendaharaan bertugas mencocokkan antara audit kupon dan transaksi yang ada di komputer. Setelah itu, bagian pembendaharaan memproses secara otomatis data transaksi penjualan tiket meliputi jumlah penumpang dan harga tiket kapal penumpang di book. Selanjutnya ada pemegang buku jurnal. Petugas akuntansi menerima data yang sudah diproses oleh bagian pembendaharaan. Setelah itu, bagian akuntansi membuat jurnal dan memasukkan kode masing-masing untuk setiap jurnal. Kemudian ada bagian buku besar. Merekapitulasi jurnal, selanjutnya buku besar besarkan data untuk dijadikan laporan keuangan. Kemudian bagian audit. Audit dilakukan oleh pihak kantor pusat memeriksa laporan keuangan dari kantor cabang. Selanjutnya ada bagian bank. Pengolah data terakhir laporan keuangan setiap bulan disetor ke kantor pusat. Setiap akhir bulan tanggal 30 sampai 31 ditutup untuk dilakukan setor bank dan memo. Selanjutnya ada bagian arsip, yakni menyimpan semua dokumen terkait penjualan tiket dengan rapi dan terorganisir serta memastikan dokumen mudah diakses untuk keperluan audit dan referensi. Sekian, terima kasih. Sekian atas presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.